Halo semuanya, jumpa lagi dengan Guru Denny. Kali ini kita akan melakukan latihan soal OSN IPS SD 2025 part 3. Bagi yang mau nonton part 1 sampai part 2-nya, boleh dilihat di sini. Oke, langsung saja kita mulai. Negara-negara ASEAN bekerja sama dalam berbagai bidang. Salah satunya ekonomi. Contoh kerjasama ekonomi di ASEAN adalah, teman-teman tahu ASEAN itu apa dulu nggak? Harusnya sih tahu ya, ASEAN itu perkumpulan negara-negara Asia Tenggara. Kalau sudah tahu ASEAN, kita lihat kerjasama di bidang ekonomi yang mana? A, B, C, atau D? Ya, betul, tentu saja C, membuat kawasan perdagangan bebas. Kata-katanya ada di perdagangan. Ekonomi itu perdagangan. Kalau pasukan perdamaian itu politik dan keamanan. Kalau mendirikan sekolah itu bidang pendidikan. Kalau festival budaya itu berarti jelas di sini ada budaya dan kesenian. Oke, jawabannya C. Yang betul siapa? Silakan di-like. Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia akibat pertemuan tiga lempeng tektonik adalah, lempeng itu apa teman-teman? Lempeng itu adalah lempengan yang ada di bawah permukaan bumi, gampangannya seperti itu. Jadi, jika lempeng-lempeng itu bergerak atau bertemu, bergesekan, maka apa yang terjadi? Ya, betul. Yang terjadi adalah gempa bumi. Gempa bumi. Siapa yang betul? Nah, ini adalah tiga lempeng itu. Ada lempeng Eurasian, plate itu lempeng ya bahasanya. Ada lempeng India Australian dan ada lempeng Pasifik. Ya, ya seperti ini lempengan ini bergerak aja udah terjadi gempa bumi, apalagi sampai bertabrakan. Nah, yang di sini ini rawan gempa bumi. Oke, kita lanjut. Salah satu contoh aktivitas ekonomi di daerah pesisir yang paling umum dilakukan oleh penduduk setempat adalah, ya ini sangat mudah sekali ya teman-teman, sangat mudah sekali, yaitu menangkap ikan. Jelas di pesisir ya menangkap ikan. Masa di pesisir mau bertani padi, petani padi itu dataran rendah, dataran tinggi banget tidak bisa. Menambang batu bara juga tidak bisa, beternak sapi juga tidak bisa. Jadi yang paling umum aktivitas ekonominya adalah menangkap ikan. Oke, dari ketiga soal, betulnya berapa? Coba tulis di kolom komentar. Nomor 4. Pada masa penjajahan, organisasi yang pertama kali memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara nasional adalah, ini teman-teman harusnya bisa ya. Apa namanya? Ya betul, Budi Utomo. Budi Utomo itu bukan nama orang teman-teman ya. Budi Utomo adalah nama organisasi. Organisasi yang nanti tujuan akhirnya adalah pengen memerdekakan Indonesia dan dibentuk secara nasional. Walaupun pada akhirnya belum berhasil ya, tapi tujuannya adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, baru kemudian muncul yang lainnya, ada PNI, Indonesia Partai, dan Sarekat Islam. Itu nanti kebelakangan, tapi yang pertama adalah Budi Utomo. Oke, next, soal nomor 5. Salah satu contoh perilaku mencerminkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah, demokrasi itu apa teman-teman? Ya, demokrasi itu adalah mementingkan kepentingan orang banyak, ya. Mementingkan kepentingan orang banyak. Jadi tidak memilih kepentingan kita sendiri, enggak, tapi mayoritas itu kebanyakan orang itu pengennya apa? Nah, itu yang kita ambil. Yang pertama, memaksakan pendapat kepada teman, jelas salah ya. Pendapat kita boleh berpendapat, tapi yang tidak boleh adalah memaksakan kepada orang lain.
Menghargai pendapat orang lain dalam diskusi, kita simpan dulu. Tidak peduli dengan keputusan bersama, tidak boleh. Ya, ini bukan. Karena kalau keputusan bersama harus kita hargai dan harus kita laksanakan. D. Menghindari musyawarah dalam mengambil keputusan. Tidak menghindari. Musyawarah adalah salah satu cara untuk berdemokrasi. Jadi jawaban yang betul adalah B. Ya, betul. Oke, teman-teman, dari sini ada pertanyaan. Kalau tidak paham dan pengen konten yang seperti apa, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga teman-teman lolos OSN SD tahun 2025 bidang IPS. Terima kasih, Guru Denny undur diri. Assalamualaikum.